Karena pertemuan dari kedua belah junglernya ini terpantau cukup equal ya. Sama-sama menyudutkan karya Assassin yang punya kesempatan untuk bisa secure karya early advantage. Oke, ini bisa dibilang jadi satu nyawa terakhir untuk Alter Ego X, tapi masa iya nggak satu sama sih? Yoi dong. So, without any further ado, let's go jump to the land of Donsa. Perbanas-panas suaranya. Welcome to Noble Legends. Masih ramai ya, semakin malam bukan semakin sepi, malah semakin ramai nih. Asik juga, jadi buat teman-teman juga jangan lupa ya, buat yang mau nonton nih langsung datang ke Perbanas Institute. Ya, masih terbuka Garis tuh. tentunya untuk melihat Virgi yang kalau kita pantau juga udah bermain secara agresif ya untuk melihat bagaimana pola rotasi dari Ayana. Tapi ada satu monster jungle yang berhasil di-secure. Setidaknya ini nyolong start juga dari bagaimana sosok Kids bisa secure level 4 ya. Gue ngeliat patternnya Kids, gue suka banget ya. Dia itu sekaligus menghindari Tigreal tau. Dia ngambil dua creep yang terbilang mahal banget untuk Hayabusa dan sekaligus menghindari gerakan dari Fate. Jadi kayak sambil menyelam minum air. Iya, udah bakal untung banget walaupun memang dari tadi Fate-nya udah terus ngikutin pola rotasi yang dibawa oleh Kids ya. Sejauh ini juga Virgi melakukan hal yang sama dan tidak begitu menguntungkan Ayana. Ada satu buah serangan yang membuat Ayana harusnya mundur terlebih dahulu. Dan wasting time tersebut ngebuat Virgi masih bisa gocek dengan area satu buah blackout decision making. Oh my God. Virgi still survive namun bakal diincar oleh DQ. Walaupun akhirnya first blood berhasil diamankan. Tapi lihat, 3 member tadi yang datang untuk dapetin 1 kill ke Romer. Jadi ini bilang keuntungan atau space yang didapatkan sama Alter Ego X ini lebih enak daripada Yasbi sendiri. Tapi jangan lupa nih kalau ngomongin space early game sampai mid game di game pertama, Alter Ego X tuh pegang kendalinya penuh. Ya. Nah, yang jadi masalah buat Alter Ego X tuh sebenarnya scalingnya mid to late game. Let's see lah, di game kali ini harusnya udah ada reset ya. Ya, harus ada evaluasi juga plan B apalagi dengan komposisi hero yang baru diamankan. Terpantau tadi udah ada turtle pertama dari turtle camp represented by Kelsey. Sedangkan rotasi udah mulai dilakukan menyudut ke area bawah. Dan dengan adanya informasi yang didapatkan Kids berada di top lane. Ada pertukaran di mana sosok Mikazui harus tewas begitu saja. Meanwhile, Cyrusnya tewas tanpa adanya pergerakan untuk bisa mundur dengan selamat. Sedangkan DQ bakal coba untuk dibalikin. Ada satu buah split yang bakal coba untuk ditunggangi. So kompensasi berhasil diamankan oleh sosok founder. Basic common emblem juga kan yang dipakai sama Glue. Maka dia punya tambahan damage nih dari atributnya. Tapi kalau ngomongin talent ketiga, Brave Smite sama seperti DQ juga untuk cari sustain. Yang bikin kesel dari Glow itu tuh karena dia pas split ada damage reduction yang kuat banget dan let's see. Yep, udah mulai coba untuk berubah kembali menjadi bule-bule jelly melalui split-splitnya. Namun serangan yang diberikan oleh tim Yasbi masih bisa dihindari begitu saja. Dan kalau kita lihat distractions yang dibawa oleh founder membuat Kids berhasil secure turtle tanpa ada gangguan yang berarti. Wah lagi-lagi ini early game Alter Ego X sih kuat banget, mereka strong banget goldnya. What? Implosion? Oh, ada satu implosion menghirup karya batu member yang dimiliki oleh Alter Ego X Virgi. Harus tumbang menjadi pertukaran dari turtle yang harusnya tadi diamankan oleh Alter Ego. Kayaknya kalau gue jadi Yasbi pun gue akan panis sih. Karena kalau nggak dipanis itu akan semakin menjadi-jadi. Masalahnya kalau nggak udah dipanis tapi tetap menjadi-jadi itu yang masalah. Ya. Nah, Hayabusa itu nggak bisa kalau di awal dirusuin sama cowok grok itu dia nggak kuat. Jadi harus dibantu. Nah masalahnya dengan Hayabusa pick yang nggak dapetin kill di awal, snowballnya bakal lama banget. Ini bakal terhambat, terlebih lagi satu buah sosok Goblin dan Alter Ego mendapati satu buah opsi yang menarik di mana platingan gold. Disusul dengan area satu pemain yang harus tumbang, tidak ada pertukaran. Yang ngebuat Cloud-nya ini dapetin space pad yang baik di area god lane. Ini opsi terbaik buat Yasbi, tunggu menit 5, kasih Hayabusanya satu lane, ajak DQ-nya perang. Karena menurutku nggak ada opsi lain. DQ-nya gagal snowball, dari Ayananya juga gagal snowball. Jadi ya harus dikasih dulu, commit. Oke, Harvey ada satu Molina Split di sana yang di pop up. Serta ada yang Molina Blitz yang nyaris saja menumbangkan RP. Untung masih ada Battle Mirror Image yang membuat dia masih bisa survive ya. Iya sih, kalau ngomongin Deki ya mungkin ke pembahasan sebelumnya. Seperti layaknya dia menggunakan Ruby. Ketika dia into the team fight, dia bisa balikin early advantage yang dibawa oleh Alter Ego. Iya kan? Cuman ini info yang menarik nih, karena nggak ada Purify dari Cloud. Gue menunggu banget rotasi dari Fate. Bakal kayak gimana sih? Gue baru ngeliat dia tadi kan main Rafaela. Nah sekarang main tank gede nih, ini dua hero yang bertolak belakang sebetulnya. Tapi Yeah. kalau dari gerakan-gerakannya yang dimana dia pakai Rafaela aja itu ngerusuh,
Sakit banget damage-nya. Kit. Iya. Wow, fracture, instant kill. Berhasil diamankan oleh sosok Kit yang nampaknya dia dapetin space farming yang lebih diuntungkan ya dibandingkan sosok Ayana. Karena gap level juga udah mulai terpantau antara Ayana dan juga Kids di menit kita yang kelima. Masalahnya Swiss Lane-nya lebih rapi Alter Ego. RV-nya udah turun ke bawah. Dia dapetin gold dari shield turret juga. Dia dapetin turret bahkan di bagian bawah sekarang. Sementara turtle-nya gak bisa di setup juga. Karena Yasby sekarang lagi di posisi under 3000 gold loh. Yang diunggulin sama Altrigo X. Makanya aku bilang ini early game Altrigo X dahsyat bener ini. Iya sih, galak. Tapi mereka harus respect dan disiplin ya. Karena finish Dimakan. tadi sulit. Dan nampaknya Flicker ada Duel Dragon yang di-follow dari Fracture. Yang ngebuat killing spree. Russell diamankan oleh Fate. Tertinggal dari kawanan. Tapi gak mau di-all-in mengingat fokus dari Alter Ego. Mengarah ke area Turtle yang kedua. Wait, Yasby dia butuh reset secepatnya. Fate ngebuka flickernya tadi dan implosion juga seandainya itu kena. Nggak ada follow up juga teman-teman, ini jauh banget tadi. Yes. Yang pasti Yasby harus reset dulu, mereka harus jaga lagi temponya. Namun dari Altrigo X ini dia saatnya mereka membalas game pertama mereka yang dimana snowball mereka bisa dipatahkan. Sekarang konsil, Virgi. Ya, ada konsil, ada Deki yang buka karena penalti zone, tapi The World Dragon. Satu bot play yang dimaksimalkan dengan dia fracture ngebuat satu pemain. Dari Yasby tumbang begitu saja sedangkan blessing duet from RP. Bakal coba untuk mulai mengarahkan beberapa player ini dimiliki oleh tim Yasby yang ngebuat 2 player in total yang berhasil diamankan oleh Alter Ego X. Wah, ini cownya pegangan banget sih. Gue ngeliat flanking cownya, gerakan-gerakan dari Way of Dragon-nya, itu on point sekali. Dan lihat timnya dipaksa lagi. Oke, ada 1-2 perlawanan nampaknya untuk mempertahankan bagaimana outer mid lane taratnya dimiliki tanpa immobilize Wah. effect. Mengarah ke arah Ayana, masih bisa bertahan sepersekian detik namun ada split. Serta adanya first attack yang dimiliki yang membuat 2 pemain double kill. Bahkan berhasil diamankan begitu saja oleh sosok RP dan triple kill. Menutup adanya satu buah setup yang dimiliki oleh tim Alter Ego di area mid lane. 7.000 gold yang langsung diungguli Altrigo X sekarang mendominasi, lebih berbahaya dari game yang pertama. Mereka dapat reset nampaknya dan Yasby sekarang mereka ada di ujung tombak. Hayabusa yang gagal snowball di awal, nggak dapetin farming yang nyaman, akan susah banget bergerak. Bahkan gue pikir tadi Sirus yang akan tumbang terus-terusan itu gak berhasil sama sekali dan sekarang temponya dipegang oleh Altrigo X. Ya, 1 buah tempo ya, 2 inner turret in total bahkan berhasil dihancurkan oleh pemain-pemain dari Alter Ego X. Dan mungkin bicara soal instant replay, ini terlalu krusial di area mid lane tadi, Lin. Gue khawatir sama Fate sih. 2 kali pengguna ultimate ini gak kena siapapun. Ya. Jadi gue rasa reset ini akan lumayan lama. Dan yang pasti Virgi, dia lompat dengan sangat berani, kayak turret pun gak bisa stopin dia. Masalahnya nih dengan 2 hero yang butuh banget item, dan juga Hayabusa. Mungkin Yasby harus nahan sampai menit ke-10 mungkin. Dead push yang di-secure Virgi. Ya, itu yang mungkin harus dilakukan. Dan Virgi sudah mulai bisa memaksimalkan terkait bagaimana The Wave to Dragon yang terpantau cukup relevan ya dibandingkan terkait bagaimana Fate yang tadi di-mention. Dan kalau bicara soal hero yang bisa menetralisir terkait implosion dikeluarkan, itu ada RP yang punya Purify, tapi sulit banget buat dijangkau. Mungkin Purify bisa ngelepasin dia, tapi kan nggak bisa nge-cancel juga Ya. kan. Nah yang jadi masalah, ini Virgi ada di bus itu bisa gak ketahuan sama sekali dan dapetin kill. Makanya Yasby ini mereka ada di dalam tekanan yang berat banget menurut gua. Dan di bagian top lane lihat Glue. 1 Glue Founder bisa ngezoning 4 orang. Wow ya, Founder versus everybody. Tapi nampaknya kali ini dia harus terkikis dengan damage tambahan Zaman Force. Sync Proficience, Founder tumbang di kali pertama. Sedangkan masih cukup mumpuni ya waktu untuk Founder muncul lagi. Mengingat mereka harus buying time, 70 detik mengarah ke area Lord. Dan perhitungan dari Yasby untuk bisa ngemulin perekonomiannya adalah memaksimalkan momen blunder. Dan bahkan hanya bergantung terhadap terkait bagaimana wave minion, Lim. Harusnya itu opsi terbaik ya. Karena kalau untuk split push agak resiko juga nih. Hayabusanya bisa ditangkap sama siapapun. Bahkan kayak di match up sama Cloud pun gue gak yakin dia menang. Itemnya kalah jauh banget. 1 item Cipi. Gap 4 level lagi Menit jangkarnya. 9. 1 item Hayabusa dan itu under banget menurut gue. Under farming banget. Jadi harus nge-recover. Dan recovernya lumayan lama. Lihat Nolannya. 3 item. Jadi kayak 2 kali hit. 1 kali skill udah tumbang. Ya, seperti yang udah kita lihat sekarang. Untuk ada kecepatan dari Code Shadow yang dikeluarkan oleh Ayana. Yang membuat dia bisa menghindar dari research dan harus merelakan purple buff diamankan. Makanya nih reset kembali tempo yang kembali diturunkan. Altrigo X mereka mungkin menunggu momen Lord yang penting banget untuk mereka juga. Tapi itu sekaligus memberikan waktu nih untuk teman-teman Yasby farming juga.
Masalahnya apakah memang nanti defensifnya akan baik dari Yasbi? Mengingat cuma ada Nana nih yang bisa nge-clear wave minion dengan lumayan cepat. Ya, satu sosok hero ya, tapi nampaknya ada satu flicker yang dimaksimalkan oleh Virgi ya, yang ternyata nggak bisa mengenai target operasinya ya, sehingga itu informasi yang akhirnya bisa didapatkan. Namun untuk bisa melakukan setup karya Lord juga terpantau agak sulit untuk pemain-pemain dari Yasbi dengan gap level, gap network juga yang ngebuat Free Lord berhasil diamankan, tapi tidak ada flicker. Virgi coba untuk mulai memberikan satu buah serangan dengan area satu buah fall. Blessing duet from RP yang nampaknya berhasil melumat karya satu pemainnya yang dimiliki oleh tim Yasbi di area top lane. Nampaknya pertandingan tidak berhenti sampai di situ, di mana DQ masih bisa mundur dengan area flicker for defensive. Wah sumpah, cancellationnya bagus banget. Virgi dia nggak panik sama sekali. Dia cancel berkali-kali fight. Ini pertarungan 5 lawan 5, tapi yang gue rasa tuh romer lawan romer loh. Asik. Karena keduanya, wah serius, Virgi bikin fight gak main di game kali ini. Ini ternyata yang tadi sempat di-mention juga ya, di awal nih cukup beresiko nih, apakah impact-nya bisa dikonsistensikan. Dan ternyata dibuktikan oleh sosok Virgi, ini juga visionnya akan semakin diperluas dengan adanya Novaria melalui Astral Eco yang dimiliki. Cicilan dari Astral Spear-nya mengarah ke Mikaze bahkan udah sebesar itu. Makanya itu kayak depan-depannya pun kena tembak sakit. Tapi Ya. masih ada pasif dari Bestarat di bagian bawah. So let's see defensif seperti apa yang akan dilakukan oleh Yasbi. Alright, sudah ada pengawalan, 5 pemain menumpuk di area bottom lane. Fokus dari RP mengarah ke area objektif Restart yang berhasil dihancurkan. Tapi ada Shadow Kill yang bakal coba untuk mulai dibuka namun terbagi. Dengan adanya wave ini dan juga 3 member dari Alter Ego X trigger disiplin mundur lagi secara teratur dari Alter Ego. Oke, mereka dapetin satu Bestarat di under menit 12. Itu udah sebuah keuntungan pasti, dan ini gap gold yang mengerikan banget. 12.000 gold, Wow. hampir menuju ke 13.000 gold. Ini angka yang bahaya banget. Kayak hampir dari masing-masing orangnya beda hampir 2 item lah. 1,5 item perbedaan udah pasti. Kecuali dari jungle-nya. Lihat Malefic Roar, item kedua dari Hayabusa baru jadi. Nolannya udah mau full item. Wow. Sisa 1 item lagi dan gue rasa itu ke arah Blade of Despair. Atau si Halberd lah. Harusnya itu yang diamankan ya. Satu-satunya defensif berarti ada di Rose Gold Meteor ya, Lim. Terus dan itu sudah cukup. Ya. Karena Hayabusanya pun nggak punya damage yang bisa didapetin buat nge-kill ke arah Nolan. Masalahnya bukan cuma dari Hayabusa nih, dari gold lane-nya pun baru jadi 2 item, perbandingannya lumayan dahsyat. Cloud-nya 1 item terakhir ke arah Malefic Roar dan sudah jadi. Sementara Haritnya baru menuju item ketiga dan itu masih setengah. Iya, ditambah lagi posisi dari Mika ini tidak sebanyak itu privilege yang dimiliki oleh Mika dibandingkan Arfi ya. Kita lihat dia harus terpick up hingga dengan kali keempat. Dan nampaknya Virgi kembali perform dengan area Wave Dragon yang mengarah ke area DQ yang berasa tadi dia cuma nyari informasi sih. Tapi langsung dipanis oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dia coba untuk nge-secure satu bush. Ya. Tapi sayangnya Virgi ini nggak milih-milih dia. Asli. Siapapun yang dilihat selama memang ada follow up dia akan ambil. Pakai flicker atau enggak dia nggak peduli. Karena memang dengan kondisi gold unggul kayak gini, siapapun bisa dipanis. Sekalipun itu Tigreal. Fate sekalipun punya resiko untuk tumbang. Yap. Dan Lord yang muncul sekarang ini kayak bukan momen yang pas untuk Yasbi kalau mereka mau coba untuk kontes. Ya, ini harusnya free lord lagi untuk pemain-pemain Alter Ego X, sedangkan tim Yasbi akan disibukkan untuk mempersiapkan terkait bagaimana defense ya, yang kali ini harus berhasil mereka realisasikan. 2 base yang masih berdiri ini akan coba untuk ditembus juga. Dan bicara soal high ground tadi udah di-mention juga ya, mungkin bertumpu terhadap sosok Nana. Dan juga Mikaze yang sebetulnya udah vulnerable banget untuk bisa di-pick up oleh sosok Kids yang udah menuju tadi bagaimana full item di menit yang ke-13. Kayaknya nggak kuat nih. Biasanya Harit tuh bisa nahan Blazing Duet dengan modal dibalikin gitu kan, pakai ultinya dibalikin, pakai Chrono Dash, ada shieldnya. Tapi kayaknya sekarang nggak kuat karena perbedaan itemnya terlalu jauh, so akan ditabrak sepertinya oleh Alter Ego X. Oke, ada Quad Shadow yang sudah mulai ditebar, memberikan teori ancaman belaka, sedangkan satu base turret berhasil dipukul mundur, berhasil dihancurkan juga oleh pemain-pemain dari Alter Ego X Lord. Kali ini tidak ada pengawalan yang dimiliki oleh Alter Ego, masih bisa dihandle. Mid lane potential wave-nya juga ternyata tidak begitu on time untuk masuk ke area base mid. Sedangkan kali ini Paksa. udah mulai coba untuk dipaksa begitu saja dengan area zaman forcing provision yang tidak cukup untuk bisa menahan dari sosok yang sedangkan Blessing Duet dari RP yang membuat monster kill-nya. Berhasil diamankan begitu saja, 3 member in total berhasil tewas. Yasbi kehilangan 2 pemain mereka yang langsung saja di mana one strike boost berhasil
1 sama Israel Altrigo X.